Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang proyek akhir, yaitu website blog IT Research, eee, yang akan dipresentasikan saya sendiri, Abriansyah, terus juga ada Arfan, ada Denun, Indah, sama Sarah. Nah, ini, sedikit deskripsi, tentang proyek kita. Mungkin bisa dibaca sama Sarah, deskripsinya gimana? Tinggal dibaca deskripsi Sarah. Baca, baca. Oke, untuk deskripsinya, kita itu bikin blog berbasis website yang dikembangkan dengan framework Laravel, dirancang sebagai wadah untuk menampung aspirasi maupun opini. Jadi, penggunanya dapat mendaftar, login, membuat postingan, menghapus postingan, melihat postingan, dan mengedit postingan. Bisa juga bikin komentar terhadap suatu postingan dan menghapus komentar, melihat postingan, dan mengedit postingan. Admin juga dapat membuat kategori dan melihat postingan dan komentar yang dibuat oleh user. Dengan UI yang ramah pengguna, platform ini bertujuan memberikan ruang untuk diskusi dan interaksi antar penggunanya. Oke. Nah, ini adalah use case yang udah kita buat. Kurang lebih use case-nya itu ada beberapa sedikit perubahan ya, tapi intinya sama aja. Di mana user itu bisa CRUD atau create, read, update. Enggak, user itu bisa create, read, sama delete di bagian komentar, tapi tidak bisa meng-create, read, update di bagian post, sedangkan admin bisa meng-create, read, update post, tapi tidak bisa men-create, update, sama delete bagian komentar. Untuk kelas diagramnya, bisa ini RB-nya. Kita lanjut ke kelas diagram karena di situ ada relation. Untuk kelas diagram, kurang lebih kita punya 5 table, seharusnya 4, karena user diganti menjadi is-admin, jadi admin tidak perlu dibikin table lagi. Cukup 1 aja, tapi nggak apa-apa, bentuk implementasinya beda. Nah, untuk ini untuk lebih detailnya, kelas diagram akan dibacain sama Arfan bagian poin 1 sama poin 2. Silakan Arfan. Oke. Untuk user ke post itu one to many. Jadi satu user dapat memiliki banyak postingan. Terus untuk user ke komen one to many juga. Terus satu user dapat memiliki banyak komentar. Oke, terus juga untuk di bagian poin ketiga sampai poin ke-6, ke-5 itu bakal dijelasin sama Denun. Silakan Denun. Untuk post to user yaitu many to one. Jadi banyak postingan dapat memiliki satu author atau user. Kemudian ada post to kategori many to one. Banyak postingan dapat memiliki satu kategori. Kemudian ada kategori to post one to many. Satu kategori dapat memiliki banyak postingan. Oke, terus untuk sisanya bisa dilanjut sama Indah. Selanjutnya ada comment to user, yaitu many to one. Banyak komentar dapat memiliki satu author atau user. Terus ada comment to post, yaitu many to one. Banyak komentar dapat memiliki satu postingan. Yang terakhir ada admin to kategori, yaitu one to many. Satu admin dapat membuat banyak kategori. Oke, itu adalah tentang kelas diagramnya. Sekarang kita bentuk implementasi websitenya seperti apa. Nah, di sini itu adalah bentuk, sebentar.
Oke. Ini untuk di bagian controllernya. Nah, pertama kita punya admin controller untuk mendapatkan jumlah berapa post dari sebuah kategori. Mari kita lihat. Sekarang kita log out. Kita login menggunakan email admin. Di sini admin itu dia dapat meng-CRUD atau meng-create, read, update, dan delete di post. Maka kita akan arah ke dashboard page, di mana ini admin. Untuk di bagian post, si admin bisa bikin post baru. Untuk kategorinya, admin juga bisa nambahin kategori sendiri, tapi sekarang kita pilih dulu. Dan ini gambarnya sudah ada previewnya. Terus untuk di bagian body, ini kita sudah menggunakan fitur rich text, jadi bisa bold, dan juga bisa paragraf biasa. Dan ini bakal dikompil menjadi tag HTML ketika setiap kita bikin line baru. Ketika di submit, maka akan mendirect ke halaman post. Nah, itu untuk create post. Sekarang kita bisa melihat hasil yang udah kita buat. Ini hasilnya. Kurang lebih seperti ini. Kita juga bisa mengedit. Ini sudah ada semua, jadi isinya tidak hilang ketika diedit karena kita menggunakan fitur all. Kita panggil pakai callback. Itu di bagian controller atau di bagian view. Kita ganti gambar ke sini. Ketika kita submit, gambarnya sudah terganti otomatis. Sekarang admin bisa meng-create kategori. Di bagian administrator itu ada kategori. Admin create kategori. Oke. Ya, intinya bisa dibuat. Kita bisa mendelete salah satu kategori. Oke. Hasil post yang admin buat itu sudah nampil. Yang ada di page blog. Ini post yang sudah admin buat. Sekarang kita bakalan pindah role ke user. Kita mengambil contoh email yang ada di sini. Jadi kita login menggunakan email user. User dapat meng-create comment. Sudah di-create. Dan juga dapat mendelete komentar. Sudah ke-delete. User juga bisa melihat
komentar user lain seperti ini. Jadi ada selain user yang komen, jadi banyak user yang bisa komen di post di setiap satu post, dan itu berbeda-beda. Ketika kita pindah ke admin, admin tidak bisa meng-create ataupun meng-delete komentar karena hak aksesnya dia cuma bisa melihat isi komentar aja dari user. Ini bentuk implementasi di websitenya. Sekarang kalau kita buka ke controllernya, di sini ada 6 controller, 2 itu untuk fitur autentikasi, yaitu di register dan di login. Sisanya untuk menampilkan data dari database. Di post untuk menampilkan post, dashboard controller itu untuk menampilkan tampilan dashboard beserta beberapa data, dan comment controller itu untuk nampilin komentar. Kurang lebih seperti itu. Itulah kelompok 1 tentang blog IT Research. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.